Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, dalam setiap perbuatan, dalam setiap pekerjaan, dalam setiap proyek dan program, pasti kalau kita serius menggarap itu, kita akan berharap output dan outcome terbaik. Karena apa yang kita keluarkan dalam bentuk input, sumber daya, baik itu tenaga, pikiran, tindakan, ataupun mungkin sumber daya dalam bentuk material ataupun finansial, kita sangat berharap luarannya adalah luaran yang bermanfaat, berdampak pada diri kita saat itu dan juga untuk di masa yang akan datang. Dikarenakan hal tersebut, maka kita harus senantiasa terus mengevaluasi, mengoreksi dan berefleksi atas apapun yang kita lakukan. Apakah itu sudah berdampak pada diri kita, sudah memberikan manfaat pada diri kita, ataukah belum? Sudah maksimumkah luaran dari setiap apa yang kita lakukan atau belum? Termasuk hadirin dalam hal ibadah. Ibadah, tujuan Allah memerintahkan kita ibadah itu adalah diantaranya agar kita mendapatkan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah dan qina adzabannar, dijauhkan dari api neraka. Kebaikan di dunia, keindahan. Hasanah tuh hasan, artinya indah, bagus. Hidup kita tuh menjadi indah, menjadi nyaman, menjadi luar biasa menyenangkan. Terlepas dari indikator kita punya uang atau tidak, kita kaya raya atau tidak, kita sehat atau tidak, yang namanya senang, bahagia, nyaman dalam hidup itu tidak terpaku kepada indikator-indikator yang sifatnya material. Keinginan dalam setiap ibadah agar kita tujuan jangka panjangnya mendapatkan hasanah fid dunya wa hasanah fil akhirah. Nah, dalam setiap amal ibadah, agar tercapai manfaat atau output luaran dari ibadah kita, minimumnya dalam banyak petunjuk Al-Quran dan Al-Hadis maupun qaul ulama, dua unsur, dua indikator yang harus kita penuhi. Apa unsur itu? Apa indikator itu? Aspek lahiriah dalam beribadah dan aspek batiniah dalam beribadah. Mau ibadah apapun, mau ibadah yang sifatnya hablum minallah, langsung direct ke Gusti Allah, yang sifatnya vertikal, seperti sholat, seperti i'tikaf, seperti duduk para bapak hadirin di sini, zikir, membaca Al-Quran, bertafakur, itu adalah hubungan kita langsung kepada Allah. Maupun yang sifatnya horizontal, kita membalas WA mahasiswa kita membalas WA dengan baik sahabat karib kita mensupport saudara kita memberikan sedekah dan memberikan manfaat kepada keluarga kita, sahabat kita dan umat secara luas. Baik hablum minallah maupun hablum minan nas, dua aspek sekali lagi, lahiriah dan batiniah, harus bisa kita capai dengan cara kita cek indikatornya, kita sesuai enggak dengan indikator-indikator yang diberikan dalam setiap ibadah. Apa dalil bahwa setiap ibadah itu memiliki dua aspek? Banyak, diantaranya terkait dengan sholat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Innani, sesungguhnya aku, Allahu Allah, la ilaha illa ana, tiada Tuhan selain aku. Fa'budni, sembahlah aku, wa aqimis sholata lidzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Dua rangkaian perintah
atau dua rangkaian ungkapan di akhir dari ayat yang saya bacakan. Wa aqimis sholata, dirikanlah sholat, lakukanlah sholat sesuai dengan kaidah fikhiyahnya. Kaidah fikhiyah dalam sholat, kita harus suci dari hadas, baik hadas kecil dan hadas besar. Suci dari hadas kecil kita wajib fardu, yakni melakukan wudhu. Ketika kita batal wudhu kita, itu hadas kecil. Hadas besar ketika kita melakukan atau mengerjakan hal-hal yang menyebabkan kita menjadi wajib melakukan mandi besar, maka itu adalah bagian dari menghilangkan hadas besar. Sehingga wajib secara fikhiyah sebelum sholat kita wudhu. Dan kemudian ketika kita mau sholat, ada syarat sah yang harus kita penuhi. Ketika kita mengerjakan sholat, ada rukun sholat yang jumlahnya ada 17. Ada kesunahan di dalam sholat yang perlu kita lakukan untuk menyempurnakan sholat kita. Ada kemakruhan dalam sholat, dan juga ada hal-hal yang perlu kita hindari ketika kita sholat. Itu adalah aspek fikih. Wa aqimis sholata. Berikutnya li dzikri, untuk mengingatku. Maka aspek yang kedua ini adalah aspek batiniah dari ibadah sholat. Ibadah sholat itu tidak hanya sekedar kita ngangkat dua tangan jungkal-jungkel, kita ruku dan sujud, tetapi esensi di dalam gerakan-gerakan sholat adalah li dzikri, untuk mengingat aku, kata Allah. Maka dua aspek itu, aspek lahiriah dan aspek batiniah. Kalau kita mau mendapatkan dampak positif dari sholat yang kita lakukan dalam satu hari semalam minimum 5 kali, belum lagi rawatibnya, qobliyah, ba'diyahnya, belum lagi sholat sunnah tarawehnya, witirnya, tahajudnya, cek dan recheck apakah dua aspek itu sudah kita penuhi, aspek lahiriah dan aspek batiniah. Kebetulan alhamdulillah para bapak hadirin yang dimuliakan Allah, di Indonesia ini pola pembelajaran agama Islam di kita itu didahulukan untuk para generasi-generasi kita. Ketika kita kecil diajarin fikihnya dulu, bagaimana tata cara wudhu yang baik, bagaimana tata cara sholat yang baik, bagaimana amaliyah zakat, rukun dan sebagainya. Kita diajarin fikih dulu, sehingga kemudian tinggal kita lanjutkan kepada aspek batiniah yang harus kita garap dan harus kita cek. Apakah ketika kita sholat kita ingat kepada Allah? Apakah setelah sholat kita damai hati kita? Ketika indikator kedamaian hati yang itu merupakan wujud nyata dari kita zikir kepada Allah kok tidak tercapai, ada aspek yang loss, yang hilang dari ibadah kita, yakni aspek batiniah. Termasuk kita berpuasa, para bapak hadirin yang dimuliakan Allah, kita berpuasa mengikuti pola tata cara yang secara fikih. Kita rukun puasa itu hanya 2, kita niat di pagi hari atau di malam hari, dan kemudian menghindari hal-hal yang membatalkan puasa dari pagi sampai terbenam matahari. Saya yakin para bapak yang hadir yang di sini orang soleh, orang baik. Insya Allah terpenuhi 2 rukun itu. Tinggal satu hal yang seringkali kita lupa, apakah aspek batiniah dari puasa tercapai atau tidak. Sebagai penutup, apa aspek batiniah dari puasa yang harus dijadikan oleh-oleh setelah kita melaksanakan puasa? Apa itu? Satu saja, karena kalau mau dijelaskan banyak. Tawadhu, rendah hati, tadarruh di hadapan Allah. Ya Allah, saya ini ternyata hidup saya bergantung kepada sepiring nasi. Ketika saya tidak makan nasi, lemes, mau berdiri saja enggak kuat, mau jalan aja luar biasa lemesnya. Harusnya itu menjadikan kita semakin rendah diri dan rendah hati di hadapan Allah, karena Allah mampu saja untuk menjadikan kita tidak makan dan tidak minum tapi tetap hidup. Siapa contoh makhluk Allah yang seperti itu? Malaikat. Malaikat tidak makan, tidak minum,
tidak tidur juga, tidak berhubungan badan, ternyata sehat-sehat. Hidupnya panjang sampai hari kiamat. Allah mampu untuk menjadikan kita manusia seperti itu. Tapi Allah sengaja berikan kepada kita kebutuhan doruri yang sangat penting, yang sangat mendesak, makanan dan minuman. Dan kemudian tanpa itu ternyata kita mau berdiri, mau jalan aja kelelahan dan tidak mampu. Harusnya itu menjadikan kita semakin tadarruk di hadapan Allah. Ya Allah, ternyata sehebat ini menurut orang-orang, menurut bawahan, ditinggalkan nasi beberapa jam saja. Ternyata saya untuk ngomong saja tidak mampu, untuk jalan saja luar biasa lemesnya. Itu adalah aspek batiniah dalam puasa kita, yang setelah puasa kita harus kita pegang, harus kita tanamkan dalam diri kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya.